Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan saya Reski Amalia dari kelas M241 dengan nomor urut 13. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Konsep Dasar Ilmu Pengetahuan di Sekolah Dasar. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok saya yang berjudul Pengaruh Agama dan Kebudayaan Asing serta Perjuangan Bangsa Indonesia dalam Mencapai Kemerdekaan. Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman, baik dari segi agama maupun budaya. Namun, di balik kekayaan itu ada pengaruh besar dari agama dan kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia sejak berabad-abad lalu. Tak hanya membentuk identitas bangsa, pengaruh tersebut juga menjadi salah satu pemicu semangat perjuangan dalam merebut kemerdekaan. Melalui presentasi ini, kita akan membahas bagaimana agama dan budaya asing memberi dampak pada Indonesia, serta bagaimana bangsa Indonesia ini berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Baiklah, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengaruh agama di Indonesia. Yang pertama adalah Hindu-Buddha. Nah, agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia melalui perdagangan dari India sekitar abad 4 Masehi. Agama ini mempengaruhi sistem pemerintahan dan kebudayaan Indonesia pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Majapahit dan Sriwijaya. Kerajaan Hindu-Buddha mengembangkan sistem monarki yang kuat dan raja yang dianggap sebagai wakil dari dewa-dewi. Pembangunan candi-candi besar seperti Borobudur dan Prambanan sebagai bukti kebesaran dari kerajaan. Beberapa adat istiadat yang berkembang di masyarakat Indonesia berasal dari pengaruh agama ini, seperti upacara keagamaan dan sistem kasta, meskipun tidak sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Yang kedua adalah Islam. Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan dan dakwah para ulama pada abad ke-13. Nah, pada abad ke-15 dan 16 Islam semakin berkembang pesat, terutama di wilayah Sumatera dan Jawa. Sistem Islam mempengaruhi sistem hukum di Indonesia dengan memperkenalkannya hukum syariat. Di beberapa kerajaan Islam, banyak kosakata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab, seperti ibadah, zakat, dan salam. Madrasah sebagai lembaga pendidikan berkembang pesat menyebarkan ilmu pengetahuan dan budaya Islam di Indonesia. Pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh kebudayaan asing di Indonesia. Yang pertama, budaya Eropa. Sistem pemerintahan kolonial yang diterapkan Belanda mengubah struktur sosial dan politik Indonesia. Belanda menerapkan sistem pemerintahan yang terpusat dengan mereka sebagai pihak penguasa utama. Indonesia dijadikan sebagai negara sumber daya alam bagi Belanda. Dengan diterapkannya sistem tanam paksa yang sangat merugikan rakyat Indonesia, pendidikan formal yang diatur oleh Belanda dimulai pada abad ke-19 meskipun pendidikan ini lebih dikhususkan untuk kalangan Eropa dan golongan pribumi tertentu. Nah, yang kedua, budaya asing. Bahasa Belanda menjadi bahasa resmi pemerintahan pada masa kolonial dan banyak mempengaruhi bahasa Indonesia yang berkembang di kemudian hari. Banyak bangunan bergaya Eropa yang dibangun oleh penjajah Belanda, seperti kantor-kantor pemerintahan, gereja, dan benteng. Kebiasaan dan gaya hidup Eropa juga mempengaruhi sebagian kalangan elit di Indonesia, meskipun budaya tradisional tetap hidup. Selanjutnya adalah perjuangan bangsa Indonesia untuk kemerdekaan. Sejak kedatangan bangsa Eropa, banyak kerajaan di Indonesia yang melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Contoh perlawanannya adalah pada Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, serta perlawanan Pangeran Antasari di Kalimantan pada awal abad
ke-20. Semangat nasionalisme mulai berkembang melalui organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, Serikat Islam, dan Perhimpunan Indonesia yang kemudian menjadi cikal bakal perjuangan kemerdekaan. Nah, perjuangan melalui jalur diplomatik dan militer, tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta menggunakan diplomasi untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam konferensi internasional, mereka berjuang agar Indonesia diakui sebagai negara merdeka. Selain diplomasi, perjuangan fisik juga dilakukan dengan perlawanan melawan penjajah Belanda. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 yang kemudian disusul dengan perjuangan bersenjata dalam mempertahankan kemerdekaan dari Belanda. Nah, selanjutnya perang agama dan kebudayaan dalam perjuangan kemerdekaan. Agama menjadi kekuatan yang menyatukan perjuangan bangsa Indonesia. Banyak ulama dan pemimpin agama yang ikut berjuang melawan penjajahan, seperti Haji Agus Salim dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kebudayaan Indonesia yang beragam berperan besar dalam membangkitkan rasa nasionalisme. Lagu-lagu perjuangan, puisi, dan seni perjuangan digunakan untuk memobilisasi rakyat dan mendukung perjuangan kemerdekaan. Nah, sekarang kita sudah berada di slide terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu agama Hindu, Buddha, dan Indonesia memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan kebudayaan Indonesia, termasuk dalam aspek sosial, politik, dan moralitas. Selain itu, agama juga memainkan peran penting dalam mempersatukan bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan. Kebudayaan Eropa dan agama-agama yang masuk membawa perubahan besar dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik Indonesia. Namun, kebudayaan Indonesia yang kaya dan beragam tetap dapat bertahan dan beradaptasi. Perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari perlawanan panjang terhadap penjajah dan eksploitasi. Proses ini melibatkan banyak elemen bangsa, dalam bidang diplomatik, militer, dan kebudayaan. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.